Halo semuanya, kita berjumpa kembali di pelajaran matematika kelas 8. Nah, hari ini kita akan membahas materi di bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita simak ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan suatu posisi, yaitu di sumbu X dan sumbu Y dan pada titik pusat 0,0. Perhatikan gambar berikut ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, saya akan memberikan satu contoh. Misalkan saya memiliki bidang catur. Oke, kamu bisa lihat. Kamu bisa melihat posisi dari bidang-bidang catur tersebut. Contohnya saya mengambil satu ya. Misalkan benteng. Ya, kalau kamu lihat benteng di sana, posisinya di mana? Ya, di A dan baris pertama. Ya, atau saya sebutnya A1. Oke. Kalau kita lihat raja, gitu kan? Ada raja di situ, pasti kamu tahu dong dia kolomnya apa. Lalu misalkan kamu melihat pion. Ada pion di situ, kolomnya A2, B2, C2, D2, E2 dan seterusnya. Nah, jadi kamu bisa melihat nih dari sini ada satu posisi di dalam bidang. Nah, saya akan memberikan contoh lagi ketika misalkan rumah, ya. Nah, sekarang lihat di sini. Misalkan saya tanya, posisi rumah ada di mana posisi rumah? Ya, betul, di C1. Lalu jika saya tanya posisi masjid ada di A3. Nah, kalau sekolah posisinya di mana? Ya, betul sekali. Sekolah ada di posisi B4. Jadi tahu ya penggunaan posisi. Nah, pada penggunaan posisi ini nanti kita akan menentukan suatu titik di koordinat kartesius. Kita lihat di sini ya. Nah, ini yang disebut dengan koordinat kartesius. Koordinat kartesius memiliki dua sumbu dan satu titik pusat. Sumbu yang ini namanya sumbu X. Yang dari atas ke bawah namanya sumbu Y. Sedangkan pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y dinamakan titik pusat atau nanti yang kita sebut titik 0,0. Dipaham ya? Ini yang namanya koordinat kartesius. Nah, nanti lewat koordinat kartesius ini kita akan menentukan titik-titik yang ada di dalam bidang ini. Ya, saya harapkan kalian memahami pembelajaran hari ini. Ya, kamu perhatikan baik-baik. Setelah ini kita akan melakukan latihan soal. Saya akan tunjukkan kepada kalian ya beberapa titik yang ada di sini. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kalau kita lihat ya, titik A terletak di. Nah, cara membacanya gimana? Kita membaca dari sumbu X terlebih dahulu baru Y. Ya, jadi aturan penamaan suatu titik, koordinat suatu titik menggunakan X, Y. Oke. Nah, X-nya di situ adalah -3 dan Y-nya adalah 3. Sehingga titik A terletak di -3,3. Paham ya? Kita lanjutkan. Untuk yang titik B gimana? Nah, titik B terletak di, kita lihat sumbu X-nya di 3, lalu sumbu Y-nya juga di 3. Sehingga titik B terletak di 3,3. Nah, lanjut. Titik C berada di bawah sumbu X. Tapi kita lihat X-nya masih bernilai positif. Ya, di situ X-nya 5, Y-nya negatif 5. Sehingga titik C berada di 5,-5. Berarti kalau titik D di mana posisinya? Ya, betul sekali. Titik D berada di -5,5. Seperti itulah cara menamai posisi dalam koordinat kartesius. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Nah, kita sudah belajar banyak nih hari ini. Kita sudah belajar bagaimana menentukan posisi di dalam sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat 0,0 di dalam bidang koordinat kartesius. Nah,
untuk lebih memahami lagi, kalian wajib untuk latihan-latihan soal ya. Kalau nggak latihan soal, kamu akan kesulitan. Jadi ya belajar mandiri, latihan soal. Kalau ada pertanyaan dan kesulitan, boleh komen di bawah ya, nanti bisa dibantu. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan God bless you semuanya. Dah.